Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di momen-momen diperingatinya kemerdekaan negara kita Indonesia ini, kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir dalam majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama, yang mana tidak banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Tidak banyak orang yang Allah beri kesempatan dan kemauan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'irin. Kita masih dalam bab atau kitabus shalah, dan kita sudah menyelesaikan 5 bab pertama, dan kita akan masuk pada bab ke-6, bab hudurin nisa'i al-masjidah, bab tentang hadirnya wanita di masjid. Yaitu kita sudah menyelesaikan 57 hadis pertama dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan kita akan masuk pada hadis ke-58. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebuah hadis apabila dinisbatkan matanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disebut hadis marfu. Beliau bersabda, idza sta'danat ahadakum imra'atuhu, apabila seorang istri meminta izin kepada salah seorang dari kalian, apabila seorang istri meminta izin kepada salah seorang di antara kalian, ilal masjid, ke masjid, fala yamna'ha, maka jangan dia melarangnya atau jangan mencegahnya. Faqala Bilal bin Abdillah, Abdullah bin Umar kemudian menceritakan, lalu berkatalah Bilal bin Abdullah, yaitu anak beliau sendiri, Bilal bin Abdullah bin Umar, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah kami sungguh akan melarang mereka. Kami sungguh akan melarang mereka, dengan 2 taukid, dengan lam taukid dan nun taukid. Qala fa aqbala alaihi Abdullah. Qala di sini tidak disebutkan siapa perawinya. Maka Abdullah datang kepadanya, fasabbahu sabban sayyi'an. Lalu Abdullah bin Umar mencela anaknya dengan celaan yang sangat buruk.
ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad. Saya rasa yang dikatakan, yang mengatakan ini adalah Bilalnya, ya, Bilal bin Abdullah. Belum pernah aku mendengar dia mencela dengan celaan semisal itu. Yaitu Abdullah bin Umar bangkit kecemburuannya ketika beliau mengucapkan sebuah hadis, lalu anaknya menyelanya, atau dalam bahasa kasarnya itu membantahnya. Kata Abdullah, wa qala ukhbiruka 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meriwayatkan atau menghabarkan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulu, sedangkan engkau mengatakan wallahi la namna'uhunna. Demi Allah, kami pasti akan mencegah mereka. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, dan dalam lafaz milik al-Imam Muslim, lam tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian cegah budak-budak perempuan Allah menuju ke masjid-masjid Allah. Ima Allah adalah budak perempuan. Dia adalah jamak dari amatun, ya. Imaun adalah jamak dari amatun. Makna global dari hadis ini bahwasanya Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk menjelaskan hukum keluarnya perempuan ke masjid untuk sholat. Mubayyanan hukma khurujil mar'ati ilal masjidi lis-shalah. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza sta'danat ahadakum ra'atuhu ilal masjid. Apabila perempuan kalian, yaitu istri kalian, atau mungkin juga termasuk anaknya, ya, anak perempuan, meminta izin kepada salah seorang di antara kalian ke masjid, fala yamna'ha li'alla yahrumuha fadilatul jama'ati fil masjid, agar tidak mencegahnya atau tidak menghalanginya keutamaan salat jamaah di masjid. Wa kana ahadu abna'i Abdullah bin Umar hadiran hina haddatsa bi hadzal hadis. Dan adalah salah seorang anak dari Abdullah bin Umar, dikatakan salah seorang di sini karena dari berbagai riwayatnya terkadang perawi menyebutkan nama Bilal bin Abdullah dan terkadang menyebutkan namanya Waqid. Waqid juga termasuk salah seorang dari anak Abdullah bin Umar. Dan pada riwayat lain disebutkan Ibnun li Abdillah, seorang anak dari Abdullah bin Umar. Ya, disebutkan secara mubham, ya, tidak disebutkan secara jelas namanya. Ya, salah seorang anak dari Abdullah bin Umar hadir saat itu ketika ayahnya menyampaikan hadis ini. Wa kana qad al-zaman az-zaman qad taghayyara an zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman itu setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamannya telah berubah. Di mana para perempuan lebih bermudah-mudahan dalam berhias, tidak sebagaimana zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut pendapat Bilal bin Abdullah. Bitawassu'in nisa'i fi zina, yang mana para perempuan pada zaman Bilal bin Abdullah bin Umar bermudah-mudahan, berluas-luas dalam berhias, bersolek. Fahamalathu ghiratu ala sawin nisa'i, maka Bilal bin Abdullah terbawa untuk cemburu. Ada kecemburuan beliau untuk menjaga atau memberi perlindungan kepada para wanita agar tidak menimbulkan fitnah, agar tidak menimbulkan godaan bagi para lelaki asing yang melihatnya. Dengan mengatakan, ya, min ghairi qasdil i'tiradi 'ala al-musyarri',
tanpa ada maksud untuk membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pembawa syariat. Beliau mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah, kami pasti mencegah mereka. Karena apa? Menurut pandangan Bilal bin Abdullah atau Waqid bin Abdullah, kalau wanita tersebut dibiarkan, maka mereka akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan godaan. Karena sudah bertawassul, berluas-luas dalam bersolek sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafahima abuhu min kalamihi annahu ya'taridu biradhihi hadha ala sunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, memahami ucapan anaknya itu seperti membantah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahamilahul ghadabu lillahi wa rasulih. Lalu dengan modal kecemburuan tersebut, beliau marah karena Allah dan Rasulnya. Marah karena Allah dan Rasulnya, ya, bukan marah kepada Allah dan Rasulnya, tetapi marah untuk membela Allah dan Rasulnya. Ala an sabbahu sabban syadidan, dengan memberikan celaan yang keras terhadap anaknya. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'unna. Aku telah mengkhabarkan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau mengatakan demi Allah kami pasti akan mencegahnya. Padahal sebenarnya fala yamna'ha, janganlah salah seorang dari kalian mencegah istrinya untuk keluar ke masjid. Kita lihat di catatan kaki. Oh ya, itu catatan kaki di faidah kedua. Beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, istihbabul idzin lil mar'ati bis salati fil masjidi idza talabat dzalik. Disukainya memberikan izin untuk para istri sholat di masjid, atau bisa diilhaqkan dalam hal ini adalah waktu sholat dengan istilah masyarakat kita. Bila mereka meminta hal tersebut, bila mereka meminta izin untuk pergi ke masjid atau ke mushola. Yang kedua, anna jawazal idzin laha ma'adamiz zinah wal amni minal fitnah. Bolehnya memberi izin kepada istri ini disertai dengan tidak berhias, ya, atau tidak bersolek, dan aman dari godaan. Aman dari godaan, apakah istrinya akan menimbulkan godaan bagi para lelaki yang melihatnya? Mungkin karena melihat apa? Wajahnya yang dipoles, ataukah dengan terlihat sebagian auratnya, ya, yang mana sebagian besar dari kaum muslimah saat ini ketika pergi ke mushola, ke masjid, mereka tidak begitu mengindahkan tertutupnya aurat mereka, ya. Mereka mengenakan makna ketika hampir sholat. Adapun ketika selesai sholat, sebagian dari mereka mengangkat roknya, ya, meninggikan gamisnya, ya, sampai ke betis. Seakan-akan aurat itu hanya saat sholat saja. Kama sahhat bidzalikal hadisu, sebagaimana hadis-hadis sahih dalam hal ini. Di dalam catatan kaki dikatakan oleh Syekh Abdullah, kaifa law syahada salaf ma alaihi nisa'u fi zamanina min tahattukin wa takhallu'in. Bagaimana seandainya para salaf menyaksikan apa yang para wanita ada di atasnya saat ini pada zaman kita, berupa tahattuk, ya. Tahattuk itu qillatul haya. Tahattuk artinya sedikitnya rasa malu. Wa takhallu artinya hurriyatu bidunil hudud,
kebebasan tanpa batas. Kalau itu artinya bebas tanpa batas. Haitsu ya'maduna ila ahsanil libasin wa atyabi rihid. Yang mana mereka sengaja memakai pakaian terbaik ketika keluar dan memakai wangian yang paling harum. Tsumma yakhrujuna kasiyatin 'ariyatin. Lalu mereka keluar dalam keadaan berpakaian namun telanjang. Dikatakan telanjang berpakaian. Dikatakan berpakaian tetapi masih terlihat auratnya sehingga disebut ariyat. Tidak begitu memperhatikan batasan aurat-aurat mereka ketika keluar rumah. Qad labisna min ath-thiyabi ma yasifu ajsamahunna. Mereka memakai pakaian apa yang dapat menggambarkan jasad mereka atau badan mereka. Wa yubayyinu maqati'ahinna, dan memperjelas bagian-bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Mungkin tertutup dari sisi kulitnya tetapi membentuk lekukan badan. Wa ghashina wujuhahunna bi ghita'in raqiqin. Ini kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Mereka menutup wajah-wajah mereka dengan tutup yang tipis. Ini kalau di Saudi. Kalau beliau lihat di Indonesia tentu lebih mengherankan lagi karena yang bercadar itu jauh lebih sedikit. Yang menutup wajah-wajah mereka jauh lebih sedikit dari yang membuka wajah-wajah mereka dengan memperlihatkan polesan wajah mereka. Yashifu an jamalihinna wa masiqihinna, yang memperlihatkan kecantikan mereka dan polesan-polesan wajah mereka. Tsumma yakhudna bimuzahatir rijal, kemudian mereka terlibat dalam interaksi dengan para lelaki. Wa ta'arudu lil fitnatihim, dan menampilkan diri untuk menjadi godaan bagi para lelaki. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi terutama pada momen-momen saat ini, ada karnaval, ada lomba, yang mana di situ ada ikhtilat, ada campur baur antara lawan jenis, ada musik-musiknya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Sungguh mereka telah menanggalkan rasa malu-malu mereka dengan tidak malu bergoyang di jalanan karena alasan karnaval. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka kalau bersendirian dan bergoyang-goyang malu, tetapi mereka menutupi rasa malu mereka dengan ikut karnaval sehingga goyang-goyang tanpa malu. Ini sungguh memprihatinkan. Saat saya mempelajari ini, memurojaah ini, saya sampai emosional, sampai menangis melihat mereka. Law ra'aw syai'an min hadza la'alimu anna khurujahunna maqdum mafsadah. Seandainya para salaf melihat sesuatu dari hal ini, tentu mereka akan tahu bahwasanya keluarnya mereka itu adalah semata-mata menimbulkan kerusakan. Keluarnya para perempuan hari ini di zaman kita ini adalah kerusakan yang murni. Wa annahu qad ana hijabuhunna fil buyut, dan tiba saatnya bahwasanya hijab mereka, jilbab mereka yang sejati adalah ketika mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Walaupun saat ini banyak kaum muslimah keluar dengan memakai hijab, tetapi mereka justru memilih pakaian-pakaian yang terbaik dengan motif-motif terbaik agar menjadi bahan perhatian bagi kaum lelaki. Dan tidak jarang banyak yang memakai parfum. Ketika kita disalib, baunya masih tercium sampai 100 meter. Padahal udah jauh sekali, tetapi aromanya masih tercium. Wa minal mu'sif an tadhhabal ghiratul islamiyyatu wal arabiyyatu min awliya umurihinna. Dan sangat disayangkan telah hilang kecemburuan, baik kecemburuan terhadap Islam maupun
alasan Arab ya, faktor keturunan Arab dari para pemimpin kita. Fala yarfa'una fi dzalika tarfan wa la yuharrikuna lisana. Mereka tidak mengangkat tangan dan tidak menggerakkan pula lidah-lidah mereka untuk mengkritisi ini. Untuk ingkarul munkar, justru memberi fasilitas. Justru memberi fasilitas. Apa yang terlihat mungkar di hadapan para penuntut ilmu justru dianggap ma'ruf di kalangan masyarakat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kemudian faedah ketiga apa? Wa yadharu anna jawazal idzin li mujarradis shalah. Yang tampak dalam hal ini bolehnya memberikan izin adalah ketika para perempuan tersebut meminta izin untuk sholat. Amma lisimahil mawa'id wa khutabil a'yad fayajibu huduruhunna. Adapun untuk mendengar nasihat-nasihat ataupun khutbah Id, maka wajib untuk menghadirinya, Bukan kembali hukumnya boleh, tetapi wajib memberikan izin ketika istri-istri kita meminta izin untuk hadir dalam khutbah Id ataukah datang ke pengajian. Kama yati fi hadis Ummu Atiyah, sebagaimana datang dari hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah nama beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab. Ummu Atiyah nama beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah. Beliau termasuk wanita Ansar. Beliau mengatakan amarona an nakhruja fil aidain al-awatiq wa dawatil hudur. Umirna, kami diperintahkan untuk keluar pada 2 salat Id. Jadi justru diperintahkan ketika pada momen-momen salat Id agar perempuan tersebut keluar menghadiri khutbah Id. Begitu pula menghadiri pengajian, maka ini adalah sifatnya bukan boleh tetapi wajib diizinkan. Kemudian yang keempat, syiddatul inkari ala man i'tarada ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerasnya pengingkaran bagi orang yang secara zahir menentang sunnah. Ya, walaupun dalam hal ini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam melihat bahwasanya ucapan Bilal bin Abdullah bin Umar ini hanyalah kesalahpahaman saja, bukan dalam rangka menentang sunnah. Yang karena di latar belakangi bahwasanya ada perubahan kebiasaan para perempuan sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, annahu yang bagi liman arada an yuwajjiha kalam syari'. Hendaknya bagi orang yang ingin menerangkan ya kalam syari' ya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, menjelaskan nas-nas syariat ila makna yarahu, kepada makna yang dia inginkan, yang dia pandang itu baik, an yakuna dzalika bi adabin wa ihtiram. Hendaknya diucapkan dengan adab atau etika dan kehormatan, wa husni tawjihin, dan bentuk penjelasan yang baik agar tidak menimbulkan salah paham. Sebagaimana dalam ini kasus yang menimpa Bilal bin Abdullah, yang mana tatkala beliau ingin mencegah istri-istri beliau untuk keluar masjid karena keadaannya tidak sebagaimana pada zaman Nabi, sangat diingkari oleh ayahnya itu Abdullah bin Umar. Baik, kita masuk ke bab 7. Babu sunanir ratibah. Bab sunnah-sunnah ratibah. Ratibah itu adalah yang mengiringi salat ya.
Wa taqidu rak'atai sunnatil fajr, dan ditekankannya 2 rakaat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat salat qabliyah subuh. Wa fadliha, dan keutamaannya. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman sebelum membawakan hadis tentang bab ini, beliau mengatakan lis salawatil maktubah sunanun ratibah. Salat-salat fardu yang 5 waktu memiliki sunnah-sunnah ratibah yang mengiringinya. Sahat fiha sunnatu al-mutahharatu hasan wa fi'lan. Sunnah yang suci yang sudah sahih tentang hal ini, dalam hal tentang sunnah-sunnah rawatib, baik dalam bentuk motivasi maupun praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqriran minasyari, dan pengukuhan dari syariat. Walaha fawaidu azimatun. Sunnah-sunnah rawatib tersebut memiliki manfaat yang besar. Wa awaidu jasimatun, dan hasil yang signifikan, yang kuat. Min ziyadatil hasanat, berupa bertambahnya kebaikan. Wa rif'atid darajat, dan ditinggikannya derajat orang yang mengamalkannya. Wa takfiris sayyi'at, dan dihapuskannya berbagai kesalahan. Ya, dihapuskannya berbagai kesalahan ini tentunya adalah dosa-dosa kecil, ya. Wa tarqi'i khalalil faraid, dan diperbaikinya berbagai cacat dan celah dari amalia-amalia salat fardu, baik berkaitan dengan fisik yang mungkin banyak bergerak ketika salat, ataukah dari sisi hatinya, ya, kurang khusyuk ketika salat, maka hal itu bisa perbaiki pahalanya dengan amalia-amalia sunnah rawatib. Wajabri naqsiha, dan ditambal kekurangannya. Lidha, oleh karena itu yang bagil tina'i biha, hendaknya seseorang memperhatikan sunnah-sunnah rawatib ini. Wal muhafadzati syadidati 'alaiha, dan berusaha menjaganya. Hada fil hadar, ini pada salat-salat yang sifatnya hadar, yaitu ketika seorang mukim. Amma fis safar falam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika safar, maka tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla syai'an min hadar rawatib. Tidak dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat dari sunnah-sunnah rawatib ini, illa rakaatayil fajr, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Wa kana la yad'uhuma, yang mana beliau tidak meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh tersebut. Yang mana ketika kita menghitung, ya, sunnah-sunnah rawatib kurang lebih ada 10 atau 12 rakaat, maka ketika safar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat-salat tersebut kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. La hadaran wala safaran. Beliau tidak meninggalkannya baik ketika mukim di Madinah ataupun ketika safar keluar dari Madinah. Baik, kita masuk pada hadis ke-59, al-hadis at-tasi' wal khamsun. Qala Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan bapak beliau, yaitu Umar bin Khattab. Qala, beliau mengatakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhr. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya adalah salat di sini adalah salat rawatib, bukan salat fardunya. Rak'ataini qabla adh-dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal jumu'ah,
dan 2 rakaat setelah sholat Jumat. Ini istimewa sekali. Abdullah bin Umar menyebutkan 2 rakaat setelah sholat Jumat termasuk muakkad. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Berarti setelah sholat asar, jelas ya. Setelah sholat asar itu terlarang. Adapun sebelum sholat asar adalah ghairu muakkad, tidak ditekankan. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang lain, fa amal maghrib wal isya wal fajr wal jum'atu fa fi baitihi. Adapun rakaat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan sebelum subuh dan setelah salat Jumat, maka beliau melaksanakannya di rumah beliau. Sehingga tersisa apa? Sebelum zuhur, setelah salat zuhur adalah dilaksanakan di masjid. Ini sunnahnya. Begitupun 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar yang ghairu muakkad. Maka tidak mengapa kita tidak membiasakannya sholat di rumah. Maksudnya tidak membiasakan sholat-sholat rawatib tersebut yang siang itu tidak dilaksanakan di rumah. Adapun yang malam, ya, antara apa tadi? Maghrib dan isya adalah di rumah. Begitupun awal pagi itu qabliyah subuh, dan ba'da Jumat adalah di rumah. Wa fi lafdhinil Bukhari, dan pada lafaz milik al-Imam Al-Bukhari, An bin Umar qala, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, haddatsatni Hafsah, yaitu saudari Ibnu Umar, meriwayatkan kepadaku, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 2 rakaat yang ringan, 2 sujud. Sajdataini bukan maksudnya adalah 2 sujud ya, tapi 2 rakaat. Karena setiap 1 rakaat kan ada 2 sujud. 2 rakaat yang ringan setelah muncul fajar, yaitu setelah masuk waktu subuh. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah saat-saat aku tidak bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau hanya bertamu di luar 3 waktu. Dan waktu sebelum subuh adalah termasuk waktu yang tidak dianjurkan baik saudara maupun kita yang bukan kerabat untuk bertamu, karena itu waktu yang tidak dianjurkan untuk bertamu. Mana global dari hadis ini? Fi hadzal hadisi bayanun lis-sunnani ratibah lis-salawatil khams. Pada hadis ini terdapat penjelasan terhadap sunnah-sunnah rawatib untuk salat yang 5 waktu. Wa dzalika anna li salati dhuhr 4 raka'atin. Yang demikian itu bahwasanya salat zuhur memiliki 4 rakaat rawatibah, yaitu 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelahnya. Wa anna li salatil jum'ati raka'ataini ba'daha, dan salat Jumat memiliki rakaat rawatibah juga, yaitu 2 rakaat setelah Jumatan. Adapun sebelumnya adalah tidak diriwayatkan adanya sholat rawatib sebelum atau qabliyah Jumat, yang adalah sholat mutlak. Sholat mutlak adalah dilaksanakan sebelum khatib mengucapkan salam, dan ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, hatta oleh para penuntut ilmu sendiri. Ya, saya saksikan di masjid ini sangat jarang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah berdiri sholat sampai imam mengucapkan salam. Ya, mungkin karena sampai, sehingga lebih memilih zikir atau baca Al-Quran. Tentunya bagi mereka yang kuat fisiknya, hendaknya menghidupkan sunnah ini.
Karena qadarullah sudah bunyi alarm, ya kita sambung setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik. Ya. Hendaknya kita teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujuri syai'." Barang siapa menghidupkan sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, tanpa mengurangi pahala orang yang mencontohnya, yang mengikuti amaliyah tersebut yang sudah lama tidak dihidupkan. Dan kita masing-masing berlomba, terutama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Muhammad Ramadan, itu menghidupkan sunnah. Sesekali ya, walaupun misalnya kita tidak fit biasanya ya, kita tidak mengapa duduk untuk membaca Al-Quran, tapi sesekali kita hidupkan sunnah ini. Itu sunnah mutlak sampai imam berdiri memberi salam ketika hendak berkhutbah. Karena keutamaan menghidupkan sunnah. Karena pahalanya untuk kita adalah dan untuk orang-orang yang mencontoh sunnah yang kita hidupkan tersebut, utamanya besar sekali. Kata Syekh Abdullah berikutnya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma ittisalu bi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar biasa mengunjungi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ukhtihi Hafsah min Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan saudari beliau, yang mana Hafsah adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yadkhulu alaihi waqta ibadatihi, dan beliau termasuk orang yang hadir di waktu-waktu ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ibadah ketika di rumah. Walakinahu yata'addabu fala yadkhulu fi ba'di sa'at. Akan tetapi beliau beretika dan tidak masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat tertentu. Allati la yadkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, yang tidak selayaknya pada saat-saat tersebut seorang pun datang kepada Nabi, baik para sahabat secara umum maupun dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imtisalan liqaulihi ta'ala, sebagai praktek dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, hendaknya meminta izin ya kepada kalian, hendaklah orang-orang meminta izin kepadamu dari kalangan budak, walladzina lam yablughul hulum, dan anak-anak yang belum balik di antara kalian, salasa marrat, 3 waktu, min qabli salatil fajr, sebelum waktunya salat fajar. Jadi apabila waktu-waktu tersebut di antaranya adalah sebelum salat fajar, hendaknya ketika mau masuk ke rumah atau kamar orang tuanya hendaknya minta izin, baik dari budak maupun dari anak-anak yang belum balik. Maka mimbabil aula, lebih utama lagi orang-orang yang sudah balik, tentunya ketika hendak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta izin untuk masuk ke ruangan tersebut sampai diizinkan. Dan hal ini juga berlaku untuk kita. Ketika kita berinteraksi dengan ayah kita, bapak kita di rumah, ataukah berinteraksi dengan menantu kita dan seterusnya, waktu-waktu tersebut adalah hendaknya tidak kita datangi. Lanjutan dari ayat tersebut, yang mana di sini tidak dilanjutkan, wa hina tad'una siyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kalian melepaskan pakaian-pakaian kalian setelah salat zuhur.
Wa min ba'di salatil isya salasu auratin lakum, dan setelah salat isya. Yang 3 waktu tersebut sebelum salat subuh, setelah salat zuhur, dan setelah salat isya adalah 3 aurat, 3 hal yang perlu ditutupi. Adapun di luar waktu tersebut, setelah salat subuh sampai waktu zuhur dan setelah salat asar, maka setelah salat asar dan salat maghrib diperbolehkan bagi kita untuk masuk ke ruang-ruang tersebut yang menjadi privasi orang tua kita. Surat An-Nur ayat 58. Fakana la yadkhulu alaihi fi sa'ati allati qabla salatil fajr, dan adalah Ibnu Umar tidak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh. Liyara kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, agar dapat melihat bagaimana praktek salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa melihat praktek Nabi pada saat itu. Akan tetapi min hirsihi 'alal ilm, akan tetapi karena semangatnya Ibnu Umar terhadap ilmu, kana yas'alu ukhtahu Hafsah, beliau bertanya kepada istri Nabi Hafsah, yang mana ini adalah saudari Ibnu Umar sendiri. Fatukhbiruhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifatain. Lalu Hafsah pun menghabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh beliau salat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan ini bukan berarti tidak membaca surat lain selain Al-Fatihah. Yang mana hal ini disalahpahami sebagian kaum muslimin, 2 rakaat ringan itu tanpa membaca surat lain. Adapun surat yang dibaca ketika 2 rakaat salat subuh adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika telah terbit fajar, yaitu masuk waktu subuh, beliau salat 2 rakaat ringan. Wa huma sunnatul salatis subhi, dan ini adalah salat sunnah sebelum subuh. Faedah dari hadis ini, hadis ke-59, yang pertama adalah istihbabu hadhihi rawatib al-madhkurah. Disunahkannya sunah-sunah rawatib ini yang disebutkan. Wal muwadhabatu 'alaiha, dan dijaga dengan kontinu. Tidak mudah kita tinggalkan. Jumlahnya ada dalam hadis ini adalah 10. Sebelum subuh 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ada 6. Kemudian ditambah 2 rakaat setelah maghrib 8, dan 2 rakaat setelah isya jadi 10. Yang kedua, annal asra laisa laha ratibatun min hadhil muakkadat. Bahwasanya salat asar tidak memiliki sunnah rawatib yang ditekankan dalam hal ini, tetapi dia memiliki sunnah ghairu muakkad. Bisa 2 rakaat ataukah 4 rakaat. Hadisnya adalah terpisah. Kemudian yang ketiga, anna rawatibal maghrib wal isya'i wal fajri wal jumu'ati al afdal an takuna fil bait. Salat sunnah rawatib untuk 2 waktu malam, yaitu setelah maghrib dan isya dan awal pagi yaitu subuh, dan setelah salat Jumat adalah yang utama dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Adapun qobliyah zuhur dan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur tidak mengapa dilaksanakan di masjid atau mushola. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apabila misalnya kita setelah ba'diyah maghrib mau beli bakso atau ada aktivitas di luar rumah, tidak mengapa kita salat ba'diyah di mushola atau di masjid. Hanya saja ini afdhaliyahnya saja, tidak terlalu mengekang kita. Pelajaran keempat, at-takhfifu fi raka'atayil fajr, yaitu kita berusaha memperingan 2 rakaat salat qabliyah subuh. Apalagi yang
hadir di masjidnya itu cepat iqamatnya, ya tentunya biar tidak tertinggal takbiratul ihram imam, ya hendaknya dipercepat. Lebih bagus lagi apabila salatnya dilaksanakan di musola, karena apabila kita misalnya di rumah ternyata sampai musola atau sampai maghrib sampai masjid sudah Al-Fatihah selesai, biasanya kan gitu. Jadi muskilah ya. Di tempat-tempat seperti itu yang iqamatnya sangat cepat sehingga kita tidak bisa santai gitu ya. Adapun masjid-masjid yang sudah menegakkan sunnah, alhamdulillah biasanya iqamatnya agak lama dari waktu adzannya. Faidah kelima, warada fi ba'dil ahadits shahihah ana lidzuhri sittan. Terdapat dalam sebagian hadis yang sahih bahwasanya salat zuhur memiliki 6 rakaat rawatib. 6 rakaat tersebut arba'an qablaha, 4 rakaat sebelumnya, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Faqad jaa'a fi Tirmidzi min hadis Ummi Habibah marfu'an, telah datang pada riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi dalam hadis Ummu Habibah, nama beliau lah binti Abi Sufyan, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian faidah ke-6, ba'du hadhihi rawatib takunu qabla al-fardhah. Sebagian salat sunnah rawatib ini dilaksanakan sebelum salat fardu, litahayyi'ati nafsil musalli lil ibadah, untuk mempersiapkan mental orang yang hendak sholat, sehingga hatinya tidak terombang-ambing kemana-mana untuk urusan pekerjaannya, untuk urusan rumahnya dan lain sebagainya. Dia sholat sunnah sebelum waktu tersebut sehingga hatinya sudah siap, lebih khusyuk qabla dukhuli al-fil fariḍah. Wa ba'du rawatib takunu ba'daha litajbura ma waqa fiha min nuqsan. Adapun faidah salat sunnah rawatib yang dilaksanakan setelah salat fardu adalah untuk menambal kekurangan. Untuk menambal kekurangan yang terjadi berupa kekurangan di dalam salat-salat tersebut. Tadi saya sudah jelaskan, imam mungkin karena banyak bergerak secara fisik ataukah tidak tenangnya secara hati. Ini faidah dari sebelum dan setelah salat-salat fardu tersebut. Kemudian hadis ke-60, atau hadis kedua dari bab Sunan Rawatibah ini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajr. Tidak ada sesuatu yang lebih dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat-salat nawafil melainkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan dalam lafaz Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada hadis qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Pada makna hadis ini secara global, dikatakan Syekh Abdullah, pada hadis ini terdapat penjelasan. Fi hadzal hadisi bayanun lima li raka'atil fajr min al-ahamiyati wat ta'aqqud. Terdapat penjelasan bahwasanya 2 rakaat sebelum salat subuh terdapat hal yang sangat penting dan ditekankan. Faqad dzakarat Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akkadahuma. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan keduanya. Wa 'azzama sya'nahuma bi fi'lin wa qawlihi.
dan mengagungkan perkaranya dengan tindakan dan ucapan beliau, yang mana beliau bersabda kurang lebihnya lam yakun ala syai'in nawafil, yang mana dikatakan oleh Aisyah tidak ada sesuatu yang lebih diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muwadhabati minhu ala rakaatil fajr, yang lebih diperhatikan dari 2 rakaat salat qabliyah subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tentunya mengapa lebih baik? Karena 2 rakaat tersebut bermanfaat bagi seseorang yang mengamalkannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Adapun dunia dan seisinya, semewah apapun, seberharga apapun, hal itu tidak bermanfaat bagi seseorang apabila tidak mentasarrufkan menggunakannya pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Sehingga dikatakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Pelajaran dari hadis kedua ini atau hadis ke-60, al-istihbabul muakkad, sunnah yang sangat ditekankan fi raka'atayil fajr, pada 2 rakaat sebelum subuh. Fala yanbaghi ihmaluhuma, sehingga tidak selayaknya untuk meremehkannya atau menyepelekannya. Yang kedua, fadluhumal 'azim haitsu ja'ala khairan minad dunya wa ma fiha. Keutamanya sangat besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadikan 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik, menjadikan 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhuma aksar min ghairihima. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memperhatikan ataupun menjaga 2 rakaat sebelum subuh tersebut lebih banyak dari salat-salat rawatib lain. Ini tentu menunjukkan secara fi'liyah bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh ini sangat diperhatikan dan diagungkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dari pada riwayat sebelumnya beliau tidak pernah meninggalkan baik ketika hadir maupun safar. Faedah keempat, anna ihmala man ahmalahuma ala suhulatihima, bahwasanya meremehkannya, orang yang meremehkan keduanya, meremehkan 2 rakaat sebelum subuh, padahal mudah untuk dilaksanakan, terutama di masjid-masjid yang memperhatikan sunnah-sunnah, tidak bersegera untuk iqamah sehingga kita bisa leluasa untuk sholat sebelum subuh. Wa 'azami ajrihima, dan besarnya pahala keduanya. Tadi disebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wa hadza syari' alaihima, dan motivasi syariat. Syariat memotivasi kita agar mengamalkannya. Lalu ada orang yang menyepelekannya, yadullu ala di'fi dini. Hal itu menunjukkan atas lemah agama orang tersebut. Wa hirmanihi minal khairil 'azim, dan tercegahnya dia dari kebaikan yang sangat besar. Dari kebaikan yang sangat besar. Kita masuk pada bab baru, yaitu babul adzan wal iqamah. Tentunya tidak kita bacakan semuanya. Kita baca hadis pertama saja lalu langsung masuk pada fawaidul hadis. Adapun ikhtilaf insyaallah kita bacakan pada pekan mendatang. Kata Syekh Abdullah, al-adzan lughatan al-i'lam. Adzan secara bahasa artinya pengumuman. Sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, wa adzanun minallahi wa rasulih. Ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya.
Ai i'lamu minhuma. I'lam itu artinya pengumuman. Adapun secara istilah syar'i, adzan adalah al-i'lamu bi dukhuli waqti shalah. Pengumuman terhadap masuknya waktu salat. Al-mafrudhati, ya, salat yang fardu. Adapun salat sunnah, salat nawafil, maka tidak disyariatkannya untuk adzan. Bi alfadhin makhsusatin, dengan lafaz yang khusus. Khusus ini ditentukan oleh syariat, tidak bisa kita karang sendiri. Wa huwa ala ikhtisarihi mustamilun ala masailil aqidah. Dan adzan secara ringkas berisi tentang masalah-masalah akidah. Li'anna takbira yatadammanu wujudallah. Karena di dalam takbir terdapat penetapan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa isbata sifatil jalal wal 'azamati lahu, dan penetapan sifat jalal yaitu mulia dan agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatani tusbitani tauhidil khalis, dan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menetapkan yang pertama adalah tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala yang murni dari segala kesyirikan. Wa risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menetapkan kerisalahan atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tunfiyani syirk, dan dua syahadat tersebut menafikan atau meniadakan kesyirikan. Wa du'a ilal falah yushiru ilal ma'adi wal jaza', dan ajakan untuk mencapai keberuntungan, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, itu mengisyaratkan kepada negeri akhirat dan balasan negeri akhirat. Wa dzakarul ulama lahu hukman 'azimah, dan para ulama menyebutkan bahwasanya adzan memiliki hukum yang agung. Minha, di antaranya izharu syairil Islam, izharu syiaril Islam. Di antaranya dalam adzan terdapat penampakan, yaitu memunculkan syiar-syiar Islam. Wa izharu kalimat tauhid, dan menampakkan kalimat agung tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wa isbatu risalah, dan mengaku yaitu penetapan terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah lain adalah wal i'lamu bi dukhuli waqti shalah, yaitu pengumuman sudah masuk waktu salat. Ini di antara faidah-faidah adzan. Wa minha da'watu ilal jamaah, dan di antara faidah yang sangat penting juga adalah ajakan untuk salat berjamaah. Wa fil qiyami bihi fadlun 'azim, dan pada pelaksanaan adzan terdapat keutamaan yang besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-safil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia tahu apa yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, yaitu barisan pertama dalam salat, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mengamalkan, yaitu menjadi muadzin atau berada di shaf pertama, illa an yastahimu, kecuali dengan berundi, ya, undian, lastahamu, tentu mereka akan melaksanakan undian untuk menjadi muadzin dan berdiri di shaf pertama. Dan hadis-hadis lain yang terkait dengan adzan ini sangat banyak, keutamaan adzan. Kemudian wal adzan wal iqamatu kullu wahidin minhuma
kullu wahidin minhuma fardhu kifayah. Adzan dan iqamah adalah hukumnya fardhu kifayah. Ma'amila wahidun saqata al-baqin. Apabila satu orang mengamalkannya, maka yang lain gugur dari kewajiban tersebut. Adapun apabila tidak ada seorang pun yang mengamalkannya ketika waktu adzan itu masuk, lalu tidak ada seorang pun yang menjadi muadzin, maka seluruh masyarakat di sekitar masjid tersebut terkena dosa, karena tidak ada satu pun yang menegakkan adzan atau melaksanakan adzan. Ala rijal, bagi laki-laki, lis sholatil khams, lis sholawatil khams, itu untuk sholat fardu 5 waktu. Ya, jadi apabila tidak ada satu pun laki-laki yang adzan, tidak disyariatkan wanita untuk adzan, dan tidak pula tidak disyariatkan adzan menggunakan perekam suara. Wa huwa min sya'airil islamid dhahirah, dan keduanya termasuk syiar-syiar Islam yang wajib ditampakkan. Yuqatalu ahlul baladin tarakuhuma, penduduk negeri akan diperangi apabila meninggalkan adzan dan iqamah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata qauman la ya'rifuhum", beliau bila mendatangi suatu kaum yang tidak beliau kenal, yastadillu ala islamihim bil adzan, beliau akan mengukur keislaman mereka dengan adanya adzan di kaum tersebut. Wa ala kufrim bitarkihi, dan beliau menilai bahwasanya kaum tersebut di atas kekufuran, di atas kekafiran bila waktu adzan telah masuk, waktu sholat telah masuk, tetapi tidak ada seorang pun yang melaksanakan adzan. Bahkan yang ngurumin man yatasamma'u ilaihim fi awqatis shalawat, dan beliau memerintahkan agar orang benar-benar memperhatikan, benar-benar mendengarkan pada suatu kaum yang tidak beliau kenal, untuk diperhatikan apakah mereka memperdengarkan adzan atau tidak. Bila memperdengarkan adzan maka tidak diserang, dan apabila kaum tersebut tidak terdengar adzan maka dipastikan kaum tersebut adalah kaum non muslim yang wajib didakwai terlebih dahulu sebelum diserang. Waqad syuri'a fil madinati hina istasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disyariatkan di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para rasulnya, kepada para sahabatnya, fi talabi tariqin ya'rifuna biha duhul waqt, tata cara untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin tentang masuknya waktu sholat. Liyatu ila sholati fil masjid, agar mengundang masyarakat datang ke masjid untuk sholat jamaah. Fara'a Abdullah ibnu Zaid al-Ansari fil manam, Abdullah bin Zaid al-Ansari melihat di mimpi beliau, man a'lamahu sifatal adzan, ada orang yang mengajari beliau tata cara adzan. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yahu, maka Abdullah bin Zaid ini mengabarkan tentang mimpi beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ru'ya haqqin", itu adalah mimpi yang benar. Falqih ala Bilal, maka sampaikanlah kepada Bilal, karena Bilal memiliki suara yang lebih keras. Bukan afdhalu wasilati li ma'rifati awqatis shalah, dan itu adalah tata cara yang paling benar, yang paling afdal untuk mengenalkan waktu-waktu sholat, bukan dengan selain itu. Yang mana pada saat awal kali disyariatkan adzan, ya, ada sahabat yang memberi usul dengan menaikkan bendera, ada yang mengusulkan dengan dinyalakannya api seperti mercon ke atas gitu, ada dengan ditabuh-tabuhnya kayu, ya, dan lain sebagainya. Semua itu ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada salah satu di antara sahabat Nabi yang bermimpi dan menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang Abdullah bin Zaid.
Sehingga apapun wasilah untuk mengenalkan waktu sholat, mengundang masyarakat untuk sholat jamaah selain dengan adzan, maka itu adalah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan suara kentongan, suara beduk, suara apalagi puji-pujian dan lain sebagainya, yang seakan-akan masyarakat itu tidak cukup dengan adzan. Hendaknya dihindari hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Kita masuk pada hadis pertama, hadis ke-61. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala umira Bilalun, Bilal diperintahkan an yashfa'al adzan, untuk menggenapkan adzan, wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan lafaz iqamah. Kita lewati gharibul hadis karena sudah saya terjemahkan. Mana global dari hadis ini? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh muadzinahu Bilalan an yashfa'al adzan, menyuruh muadzin beliau yaitu Bilal untuk menggenapkan adzan li'annahu li'imal ghaibin, karena adzan sifatnya adalah sebagai pengumuman orang yang tidak hadir di masjid, mengulangi, ada pengulangan. Fayati bi-alfadhihi masna-masna, maka pada lafaz adzan ada dua kali pengulangan, dua kali pengulangan. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dan seterusnya. Wa hada ada takbir fi awwalihi, dan ini selain dari lafaz takbir di awalnya, karena lafaz takbir itu 4 kali ya, bukan hanya masna-masna, bukan hanya dua kali. Faqad sabata tarbi'uhu, dan telah tetap ya, telah faidah datang dari riwayat bahwasanya lafaz takbir itu 4 kali. Begitupun ketika iqamah ya. Wa kalimatu tauhid fi akhirih, dan kalimat la ilaha illallah hanya 1 kali, tidak 2 kali. Kama umira Bilalan aydan an yutiral iqamah, sebagaimana Bilal juga disuruh untuk mengganjilkan iqamah. Li annaha litanbihil hadirin, untuk mengingatkan orang-orang yang sudah hadir di masjid. Wa dzalika bi an ya'ti bi jumaliha marratan, dan datang dalam jumlahnya, dalam kalimat-kalimatnya sekali-sekali. Selain takbir yang tadi saya jelaskan, bahwa takbir ketika iqamah pun dibaca 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, 2 kali hafal. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Maksudnya di sini takbirnya tidak sekali, tetapi 2 kali. Adapun sebagian masyarakat yang mengganjilkan lafaz takbir ini adalah menyelisihi lafaz takbir yang datang dari riwayat yang sahih. Begitupun waqad qamatis shalah. Qad qamatis shalah ini 2 kali, tidak ganjil. Kita lewati ikhtilaf ulama dalam hal ini, kita langsung pada pelajaran atau faedah dari hadis ini. Insyaallah kita bacakan ikhtilafnya akan mendatang bismillah. Faedah pertama, wujubul adzan wal iqamah afdan min sighatil amri shadir minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajib melaksanakan adzan dan iqamah yang diambil dari bentuk perintah. Tadi umira Bilal. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Fa inna sigha taqtadi raf'ul hadis, karena sighah umira ini menunjukkan bahwasanya hadis ini marfu', bukan hadis mauquf. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, huwa qaulun muhaqqiqit ta'ifataini minal muhaddisin wal usuliyyin. Dan inilah ucapan para peneliti di antara 2 kelompok dari kalangan muhaddis dan kalangan usul yang cukup kuat. Yang kedua, istihbabu syaf'il adzan wa itaril iqamah.
disunahkannya menggenapkan, yaitu mendobel-dobelkan lafaz adzan dan mengganjilkan iqamat, di anal wujub mu'alid bi sifati lil adzan wal iqamati sabitah. Karena kewajiban ini datang dengan riwayat-riwayat yang datang kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'khadhu min majmu'atil adillah jawasi jami'il warid. Yang diambil dari berbagai dalil yang boleh digabungkan antara kata yang ada. Jadi ada lafaz-lafaz yang tidak masyhur di kalangan kita, yaitu lafaz tasyahudnya 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu diulang lagi dengan lafaz yang rendah. Tapi ini tidak masyhur di kalangan kita. Ya, walaupun kita boleh saja untuk mengamalkan tersebut, tetapi memperhatikan kondisi masyarakat, apakah akan terdampak fitnah atau tidak. Kalau masih dikhawatirkan mengamalkan hadis tersebut, ya, maka sebaiknya ditunda dulu. Hanya kita pelajari terlebih dahulu hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga, syiddatul ihtimam bil adzan 'ala al-iqamah. Likaunihi nidanil ba'id, ya. Sangat pentingnya memperhatikan adzan daripada iqamah. Karena adzan itu sebagai bentuk panggilan untuk orang-orang yang masih jauh dari masjid. Kemudian yang keempat, al-muradu bi syafil adzan, yang dimaksud dengan menggenapkan adzan adalah selain dari takbirat yang 4 di awal adzan wa kalimatut tauhid fi akhirih. Karena 2 kalimat tersebut, takbir dan kalimat tauhid, di awal dan di akhir, makhsusatun bi adillatil ukhra, dikhususkan dari dalil-dalil yang lain. Tidak langsung diikat sendiri, ya. Walaupun perintahnya demikian, tetapi kita wajib menjamak berbagai dalil sehingga kita tidak salah dalam menerapkan pengamalannya. Karena ada sebagian masjid yang iqamat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ada kan? Pernah dengar? Ada. Kalau di Jakarta saya pernah di salah satu ormas biru, ya. Kemudian yang kelima, al-muradu bi tawtiril iqamah, yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamat ma'ada takbirataini fi awwalihya, selain 2 takbir di awal iqamat. Karena takbir tetap didobelkan 2 kali, ya. Dan kalimat qad qamatis shalah tetap 2 kali. Fa innahuma masyfu'atan, tetap genap 2 kali. Dan dikhususkan dengan dalil yang lain. Demikian yang bisa kita bahas malam ini. Insya Allah kita sempurnakan pembahasan hadis ke-61 ini pada pertemuan berikutnya ini, insya Allah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.